Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat. Gemah ripah lo jinawi kabeh sekeluarga setetangga kabeh ya. Bali maneh ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Teruntuk matematika, bisa nggak kamu jadi dewasa dan menyelesaikan masalahmu sendiri? Capek aku, susah soalnya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film berjudul Punisher Warzone tahun 2008. Film yang dibuat berdasarkan karakter komik Marvel ini merupakan reboot dari film Punisher sebelumnya atau versi baru dari film sebelumnya lur. Nggak kalah adrenalin dengan film kemarin yaitu Kill dari Prindavan ya kan. Mengisahkan tentang seorang prajurit yang karena suatu alasan memburu jaringan mafia di New York, Amerika tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sampai akhirnya tanpa sengaja dia menewaskan seorang agen FBI yang menyamar. Seperti apakah keepikan film dari mendiang Om Ray Stevenson ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Muhammad Rizky ya. Titip salam buat Nur, kapan main ke kosan? Jangan Nur, jangan mau Nur, jangan mau. Diselepet nanti kamu sama dia. Mana keleknya bau jengkol ini kayaknya si Rizky ini. Jangan mau Nur pokoknya. Monggo skecakan. Pada tahun 2008 di New York, mantan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika bernama Frank Castle sudah menghabiskan 4 tahun terakhirnya menjadi sosok yang dipanggil Punisher, yaitu prajurit yang tidak terikat dengan kubu manapun dan akan menindak para kriminal yang luput dari sistem hukum negara. Frank banting setir menjadi Punisher setelah keluarganya menjadi korban 6 tahun lalu dari kebengisan suatu geng mafia. Saat ini di markas rahasianya, Frank sedang menyaksikan berita tentang seorang bos yang menguasai jaringan kriminalitas di New York bernama Gaetano Cesar yang untuk kesekian kalinya diputuskan tidak bersalah di persidangan lur. Padahal banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan Gaetano terhadap 200 lebih kasus pembunuhan yang telah terjadi. Seorang saksi yang meminta hakim untuk menuntut Gaetano bersalah juga ditembak mati oleh sosok tak dikenal yang disinyalir pelakunya berasal dari kubu Gaetano sendiri. Dan inilah penghukum zona perang. Pada suatu malam, Gaetano mengundang banyak kenalannya untuk datang ke sebuah pesta di istana mewah bersama para bawahannya. Di antara mereka ada Billy Russotti bersama ketiga anak buahnya yaitu Pitsy, anaknya Ing, dan juga Nikki. Sementara itu pesta tersebut sedang diamati dari kejauhan oleh dua detektif NYPD atau kepolisian New York yaitu Martin Sop dan Saviotti. Karena telah berhasil membunuh saksi, Gaetano pun memberi bayaran yang cukup besar kepada Billy. Akan tetapi mereka berdua sempat berdebat ketika membicarakan misi selanjutnya, yaitu mengawal pemimpin mafia Rusia, sebut saja Paijo, untuk mengirim paket berisi senjata biologis keluar kota. Menurut engkong Gaetano, Paijo sebenarnya akan bertransaksi dengan kelompok mafia lain di daerah Queens di New York. Billy pun mulai geram karena menurutnya Paijo bisa dipercaya, dan Gaetano sempat menyinggung adiknya Billy bernama Looney bin Jim yang merupakan psikopat dan ditahan di rumah sakit jiwa. Namun Billy jelas tidak bisa melawannya karena Gaetano tak segan-segan akan membunuh Billy dengan bodyguardnya di ruangan itu. Lalu pesta pun akan dimulai dan semua hadirin dipersilakan ikut makan malam bersama. Akan tetapi karena masih emosi, Billy akhirnya nyebat di luar bareng Pitsy, Ing, dan juga Nikki. Sementara itu di luar, sang Punisher yaitu Frank sudah tiba di istana. Dan yang terjadi, Frank pun langsung menebas kepala Gaetano, juga membunuh semua hadirin sekaligus para penjaga dengan sangat amat sadis. Sedangkan Billy dan ketiga anak buahnya yang berada di luar berhasil kabur menyelamatkan diri.
Ketika keluar gedung, Frank sempat ditodong oleh Saviotti, tapi dia pun sangat terkejut karena sosok di depannya adalah Frank Castle alias The Punisher, yang ironisnya dia diburu oleh polisi karena aksinya dianggap melawan hukum meski korban-korbannya adalah orang-orang jahat. Alih-alih meringkusnya karena mengetahui apa yang dilakukan Frank demi menegakkan keadilan, Saviotti pun mempersilahkan Frank memakai mobilnya untuk mengejar Billy and the gang yang kabur dengan mobil berwarna silver. Setelah itu Saviotti meninju dirinya sendiri dan beralibi di depan rekan-rekannya juga Martin jika tadi Punisher menyerangnya dan merampas mobil miliknya supaya nggak dikira bantuin, ya kan lur? Billy Rosati might want to head down to the docks first. How were you, huh? Let me get your statement. Come on, Saviotti, tell me. Frank pun menguntit mobil silver tersebut menuju markas rahasia Billy yang juga merupakan pabrik pengolahan limbah beling. Billy pun mengutus ketiga anak buah lainnya yang ahli parkur dengan pemimpinnya bernama Maginty untuk mengantar uang milik Pak Ijo ke dermaga. Namun di lain tempat seorang agen FBI bernama Miller sedang mendengarkan percakapan Billy. Itu artinya terdapat transmitter yang ditempel di ruangan tersebut, atau ada salah satu rekan Billy yang sebenarnya adalah intel, ya kan lur? Yeah, it's 20 rolls of hundreds. It's like, do your monkey thing. I'm real sorry about your family. It's a blessing in disguise. Setelah beberapa saat mengintai situasi, Frank pun melumpuhkan para penjaga di luar lalu menyelinap masuk ke dalam pabrik dan membunuh Nicky yang ternyata Agent down, repeat, agent down. iya, Frank tidak tahu jika ternyata Nicky adalah intel FBI dan transmitter dibawa olehnya. Setelah mendengar suara tembakan, Pitsy dan Billy keluar ruangan menghadapi Frank, sedangkan Ing pergi memanggil pasukannya. Dan You get the guard. tepat setelah itu, Ing pun datang membawa bala bantuan yang langsung menyerbu. Frank kewalahan karena dia juga kehabisan peluru, dan betapa terkejutnya Frank ketika dia akan mengambil senjata dari jasad Nicky dan menemukan seonggok transmitter di tubuhnya. Karena itu artinya Frank secara tidak sengaja telah membunuh seorang penegak hukum. Mamam, ya kan, urusannya bisa panjang ini lur. Tak lama kemudian pasukan FBI pun datang dan Frank berhasil kabur. Dari TKP, Frank kembali ke markas rahasianya yang berada di sebuah ruangan jalur kereta bawah tanah. Frank pun emosi karena bisa-bisanya menembak Nicky yang seorang intel, dan sekarang dia benar-benar bisa ditetapkan sebagai tersangka kriminalitas karena sebelumnya Frank hanya membunuh orang-orang yang ditetapkan bersalah. Sementara itu di TKP ternyata Billy masih hidup meski sekujur tubuhnya terluka sangat amat parah lur, karena digiling ke mesin penghancur beling. Selalu saja kok orang jahat itu umurnya panjang. Apa disuruh tobat dulu kali ya mereka ini ya lur ya. Wait a minute. Got a live one! Billy the Beaut! Not anymore, huh? Sayangnya kepergian Nicky meninggalkan istrinya Angie serta putrinya Grace. Selain itu partnernya sesama agen FBI yaitu Paul Budiansky bersikuku ingin segera meringkus Frank Castle. Namun agen Miller mengatakan bahwa tidak ada yang mengantisipasi kedatangan Punisher di pabrik tersebut dan membuat situasi menjadi kacau. Ternyata sebelum tewas, Nicky sempat mengirim pesan jika sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan dia menyuruh agar FBI untuk terus memperhatikan gerak-gerik Billy. Donatelli sent. He asked for Homeland Security. None of us could foresee Frank Castle opening up hunting season like this guy, Angie. Promise you. Secara diam-diam, Frank juga mendatangi upacara pemakaman Nicky, sekalian nyekar ke makam anak istrinya, di mana anak istri Frank meninggal dibunuh karena tidak sengaja melihat aksi keji para mafia. Padahal saat itu Frank dan keluarganya sedang bersantai piknik di Taman Central Park, New York.
Paul pun mendatangi kantor NYPD di New York dan menanyakan kenapa Frank Castle masih buron selama 4 tahun terakhir dan bebas melakukan aksinya meski korbannya orang-orang jahat. Akan tetapi Saviotti dan rekannya tidak terlalu menggubris dan beralasan jika masih ada kasus lain yang lebih penting daripada meringkus Frank. Mereka juga mengatakan bahwa Nicky pasti tidak akan tewas jika polisi NYPD dilibatkan dalam operasi tersebut. Setelah itu, Paul pun dialihkan ke tim tugas Punisher yang dikhususkan untuk mengulik-ngulik tentang Frank Castle. Akan tetapi tim tersebut dianggap guyonan oleh NYPD dan hanya terdapat 1 orang anggota saja, yaitu Martin Soap. Maybe if you feds allowed us lowly cop, all of this could have been a 4 years. This Punisher's and you haven't once. Punisher task force. Paul pun menemui Martin di lantai dasar gedung NYPD dengan ruangan yang penuh dokumen-dokumen penyelidikan Frank Castle. Setelah itu Martin menjelaskan masa lalu Frank yang merupakan seorang instruktur pasukan khusus angkatan laut. Namun setelah keluarganya menjadi korban kesadisan mafia, Frank memutuskan untuk menjadi The Punisher demi menegakkan keadilan dan 4 tahun terakhir telah memburu satu persatu anggota keluarga mafia yang berkaitan dengan pembunuh anak istri Frank. One day, he takes his wife. They witnessed a mob of castles. I've shadowed his every step, every murder, all known as so. Since then, he's been taken down one. I'm really close, buddy. Seperti Alfrednya Batman Lure, Frank juga memiliki supporter yaitu Microchip yang bukan hanya mengetahui di mana markas rahasia Frank berada, tapi dia juga mensuplai senjata dan berbagai perlengkapan untuk misi Punisher. Frank yang masih sangat merasa bersalah karena telah membunuh Nicky yang memiliki istri dan seorang anak, akhirnya mulai memperhatikan mereka dari jauh karena ada kemungkinan Billy akan menyuruh kaki tangannya untuk memburu ibu dan anak tersebut. Saat melihat mereka, Frank pun teringat dengan kenangan masa lalu keluarganya. I killed an agent in the... He had a family. We all make mistakes. You're fighting a war against the ass. Di kantornya, Billy sudah siuman setelah menjalankan operasi rekonstruksi kulit khususnya di area wajah. Setelah kejadian di pabrik beling, Billy, Pitsy, dan juga Ing sudah mengetahui jika Nicky sebenarnya adalah intel dari FBI. Misi mereka selanjutnya adalah mencari uang yang dibawa Nicky ke rumahnya, juga memburu Frank Castle dengan bantuan saudaranya, yaitu Looney bin Jim. Lalu ketika dokter membuka perban di wajah Billy, betapa terkejutnya Pitsy melihatnya. Bahkan Ing tak bisa menahan rasa mual dan langsung muntah karena wajah Billy yang sudah sangat-sangat rusak hingga terpaksa dijahit dengan campuran logam dan sedikit kulit kuda. Billy yang syok melihat hasil wajahnya seperti itu pun akhirnya membunuh dokter tersebut karena dianggap tidak becus dan mulai memanggil dirinya dengan sebutan Jigsaw. Was he got any next name? Yeah, paper said something about a... I'll be in the car. Billy is dead. From now on, Jigsaw. His name is Jane, not Looney bin Jim. Dari sana mereka langsung OTW ke rumah sakit jiwa tempat Looney dirawat. Jigsaw pun membunuh seorang dokter, juga menyuruh Ing dan Pitsy membebaskan Looney serta melepaskan semua pasien di sana. Looney pun membalaskan dendam ke perawat yang sering mengolok-oloknya selama ini, bukan hanya dengan membunuhnya tapi juga memakan organnya. Melihat kebrutalan tersebut, untuk berjaga-jaga, Pitsy pun mengantongi sebotol obat yang bisa menenangkan Looney. Cut these off. Go open the doors of every... Frank pun pergi ke rumah keluarga Nicky untuk menebus kesalahannya. Di sana dia bertemu dengan putri Nicky yaitu Grace yang sama sekali tidak mengetahui jika pria di depannya adalah pembunuh dari ayah kandungnya. Frank pun memberikan seonggok senter yang bisa dia gunakan untuk meminta pertolongan jika terjebak di situasi berbahaya. Tak lama kemudian Angie datang menodong kepala Frank, namun Frank tidak bergeming dan langsung memberikan tas berisi uang sebagai bentuk tanggung jawab karena Grace telah kehilangan figur ayah yang harus menafkahinya. Bahkan Frank mempersilahkan Angie untuk menembaknya, membalaskan dendam kematian Nicky. Namun alih-alih membunuhnya karena mendengar suara putrinya yang polos, Angie akhirnya mengurungkan niatnya untuk menembak Frank. For my little girl. Go inside, Grace. You don't get to shoot blood and then stop at the... It's for your daughter.
Squeeze. I can't find my red pen. Sementara itu, bos mafia Rusia yaitu Paijo dan dua anak buahnya datang menemui Jigsaw and the Gang untuk membahas kekhawatirannya dengan Punisher yang bisa datang membunuh mereka kapan saja, juga mengacaukan rencana mereka. Apalagi wajah Billy menjadi sangat-sangat mengerikan setelah berhadapan dengan Punisher. Jigsaw pun berusaha meyakinkan bahwa gengnya benar-benar bisa melindungi dari serangan Punisher. Namun salah satu anak buah Paijo malah merendahkan Jigsaw, yang akhirnya langsung dibunuh dengan pecahan gelas saat itu juga. Melihat Jigsaw yang begitu menyeramkan, juga bagaimana psikopatnya Looney, Paijo pun tidak melawan dan hanya meminta maaf atas kelakuan anak buahnya barusan. The Punisher is not a problem. My looks have nothing to do. Punisher can do this to your face. What might he do to our deal? Шо-то нахуй. My most sincere apology. My father always said. Keesokan paginya, Frank pergi ke rumah Micro yang tinggal bersama rekannya Carlos, juga ibu kandungnya yang sudah sakit-sakitan, sebut saja Marfuah. Frank mengatakan jika dia akan berhenti jadi Punisher dan akan pergi keluar kota. Karena setelah membunuh Nikki, Frank merasa dirinya tidak jauh berbeda dengan para mafia yang dulu menembak mati keluarganya 6 tahun silam. Akan tetapi Frank pun berubah pikiran setelah Micro mengatakan jika Billy alias Jigsaw berhasil selamat dari insiden di pabrik beling. Dan cepat atau lambat Angie serta anaknya Grace pasti akan menjadi target karena Nikki telah berkhianat. Lalu setelah mengambil senjata yang diperlukan, Frank pun berangkat bersama Carlos, dan ini akan menjadi misi Punisher yang terakhir, yaitu melindungi keluarga Nikki, juga memburu Jigsaw dan komplotannya. Ternyata prediksi Micro bener lur, karena pada malam itu Jigsaw and the Gang datang menggeledah rumah Nikki yang membuat Angie dan Grace ketakutan. You don't think he's gonna go for revenge? Not a question of if, it's a matter of when. Rosati's the last one. Then I'm done. From your lips to God. You boys play nice. I'm looking for my money. Rat! Every husband. Have it, I swear to... Setelah mendapatkan info jika McGinty dan geng parkurnya berencana merampok sebuah toko, mereka berdua pun segera memburu McGinty untuk dapat mengetahui lokasi di manakah keberadaan Jigsaw. Begitu menemukan McGinty and the Gang yang baru selesai merampok, gak pakai babi bu, Frank langsung membunuh kedua rekannya dengan sadis, sedangkan McGinty ditembak kedua kakinya. Sementara itu di perjalanan untuk meringkus Frank, Paul dan Martin ngobrol ngalor ngidul membahas bagaimana Nikki sampai menjadi intel di komplotan mafia New York. Paul pun menjelaskan jika dirinya dan partnernya Nikki dulu adalah agen FBI khusus kasus narkoboy. Namun Paul malah sering mengonsumsi barang haram hasil sitaan secara diam-diam, hingga pada suatu ketika atasannya tahu dan langsung menyuruh Nikki untuk memecat Paul. Karena masih memiliki belas kasihan, Nikki pun memilih mengambil tugas sebagai intel agar Paul tetap bekerja sebagai agen FBI. Sejak saat itulah Paul pun sudah berhenti ngobat, dan Paul merasa dia juga mengakibatkan tewasnya Nikki. Karena sohibnya itu tidak akan menjadi intel jika Paul tidak kecanduan narkoboy, ya kan? Lalu tiba-tiba mereka berdua pun dikejutkan dengan sesuatu yang sangat mengerikan. So, they send him on. He's dead because of me. We were partners in narcotics. Unfortunately, most of the blow we ended up. Ya, Paul dan Martin akhirnya menemukan Frank yang baru saja membunuh McGinty dan lewat persis di depan mobil mereka. Gak pakai lama Paul pun langsung mengejarnya. Tapi yang terjadi, You're under arrest. berdasarkan informasi dari McGinty, Frank memberitahu Paul bahwa Jigsaw and the Gang sedang mencari uang simpanan mereka di kediaman Nikki. Dan akhirnya Frank, Paul beserta Martin beralih OTW ke sana. Di lain sisi, sempat ada dua polisi yang datang ke rumah Nikki dan langsung dibunuh oleh Jigsaw bersama teman-temannya. Karena Grace diancam akan dibunuh, Angie pun terpaksa memberitahu kode berangkas di kamar tidurnya yang ternyata hanya berisi beberapa berkas saja. My husband has a
safe upstairs in the 10/12/1965. Sesampainya di rumah Nikki, Paul pun akan menghadapi Jigsaw dan konco-konconya sendirian, sedangkan Martin diminta membawa Frank ke kantor polisi. Akan tetapi Paul tidak bisa melawan karena Angie dan Grace sudah ditodong oleh Ing juga Pitsy. Sementara itu jelas karena sudah mengamati Frank selama bertahun-tahun, Martin pun tahu betul apa motif The Punisher selama ini, yang akhirnya Martin melepaskan borgol Frank untuk membantu Paul. How you doing? Stay right where you are. Setelah membunuh Ing dan Pitsy secara brutal, Frank pun langsung membawa Angie dan Grace ke markas rahasianya di jalur kereta bawah tanah. Grace diperbolehkan main-mainan milik mendiang putri Frank karena dia mengingatkan Frank pada keluarganya yang telah meninggal. Sementara itu Jigsaw dan adiknya Looney akhirnya tertangkap lalu diinterogasi oleh agen Miller di kantor polisi New York. Miller pun berjanji akan melepaskan kedua kakak beradik psikopat tersebut, juga memberikan informasi di manakah uang simpanan Nikki berada, asalkan mereka memberi informasi-informasi penting untuk meringkus jaringan kriminal lain di kota New York. Mendengar itu, Jigsaw pun langsung membocorkan informasi tentang mafia Rusia, juga membawa kepolisian ke tempat transaksi senjata biologis malam itu, yang akhirnya Pak Hijau beserta komplotannya pun tertangkap. Senjata biologis pemusnah massal itu juga langsung diamankan, dan Miller menghapuskan segala tuntutan atas Jigsaw serta adiknya Looney. I recommend life without parole. Wow. Happy? I hope to God he finds you and you get... Carlos datang ke markas Frank dan mengatakan jika Micro ada di rumah karena menemani ibunya Marfu'ah yang kondisinya semakin parah. Setelah itu Carlos pun akan menjaga Angie dan Grace, sementara Frank akan pergi menemui Microchip di rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Akan tetapi setibanya di sana, Frank pun begitu terkejut melihat kondisi Marfu'ah yang sangat mengenaskan. Hi, Carlos. Hey, little girl. Yeah, we're gonna be tight. I need you alert. Don't make me regret this. Betul, ternyata Jigsaw dan Looney sudah membobol rumah tersebut dan menghancurkan segalanya, termasuk membunuh Marfu'ah yang tidak bersalah dengan sangat sadis. Sementara itu Jigsaw dan Looney menculik Micro yang dipaksa memberitai markas rahasia Frank. Ketika mereka sudah sampai di sana, Looney pun langsung mengkapak tubuh Carlos berkali-kali serta menculik Angie dan Grace. Dari kediaman Microchip, Frank pun buru-buru ke markasnya, di mana Carlos terlihat bersimbah darah dengan kapak yang masih tertancap di dadanya, dan ada pesan di sebuah kertas bahwa Jigsaw dan Looney menunggu di Hotel Bradstreet esok hari. Carlos yang tahu dirinya sedang sakaratul maut meminta Frank membunuhnya untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah itu Jigsaw dan Looney pergi keliling ke geng-geng kecil yang tersebar di kota New York untuk merekrut mereka satu persatu demi menghadapi Frank the Punisher. Pastinya Jigsaw juga telah menjanjikan uang yang tidak sedikit, Lur. We're looking for good men, and we like to offer you'll be well paid, well armed. So if you're sick of this, raise your armies. We've all suffered at the hands of the Punisher. At the end of it, the Punisher will be dead. Karena situasinya begitu kacau, Frank pun pergi menenangkan diri ke gereja dan tanpa sengaja bertemu dengan Paul. Frank membahas tentang Jigsaw yang ingin menukar Angie dan Grace dengan dirinya, sedangkan Paul dibutuhkan untuk mengamankan situasi ketika pertukaran terjadi. Paul juga menjelaskan bahwa Jigsaw dan Looney sudah diloloskan oleh FBI karena memberikan informasi tentang mafia Rusia. Maka dari itu menurut Frank, satu-satunya cara untuk menghukum semua mafia laknat tersebut adalah dengan kekerasan tanpa mengikuti sistem hukum yang berlaku. He wants me in exchange for them. I need you to secure. The law can't touch him, Castle. Total immunity. No official police procedure. Leave your badge at home.
Paul pun pergi menemui ayahnya Paijo untuk meminta bantuan dalam misi penyerangan Jigsaw dan Looney karena mereka berdualah yang telah menjebak Paijo hingga ditahan oleh kepolisian. Sementara itu setelah selesai bersiap, Frank pun mengintai Hotel Bradstreet yang sudah dipenuhi Jigsaw dan anak buahnya, sedangkan Angie, Grace, serta Microchip menjadi tawanan di sana. If I were Tiberio, I'd probably want to find a man. Pasukan ayahnya Paijo pun datang duluan dan langsung menyerbu Hotel Bradstreet, sedangkan Martin, Paul, dan juga Frank sudah menunggu di luar. Tapi alih-alih bekerja sama masuk ke dalam gedung, Frank pun menyerang Paul hingga pingsan agar Frank bisa leluasa menjalankan misinya dan bebas membunuh siapapun kriminal yang berada di sana tanpa memikirkan peraturan dan hukum. You don't hear gunfire, girls are not here. Hampir semua musuh di lantai itu telah mati, Lur, dan para kroco yang bersembunyi di satu ruangan dengan mudahnya dibledoskan oleh Frank. Satu persatu musuh yang tersisa pun terus dibantai dan akhirnya Frank the Punisher berhadapan dengan Looney Bin Jim. Meskipun otot Frank jauh lebih kuat, namun gerakan Looney jauh lebih cepat. Lalu ketika Frank hampir membunuh Looney, dia pun dilempari serpian kaca dan Looney buru-buru kabur lalu menodong kepala Grace, sedangkan Jigsaw mengarahkan pistolnya ke Microchip. Dengan terpaksa, Frank pun menjatuhkan senjatanya. Lalu Jigsaw mengambil senjata itu dan menembak berkali-kali ke Frank yang memakai armor Kevlar dan menyisakan satu peluru di senapan tersebut. You got one round left in there. You shoot one of these two. Frank pun dipaksa memilih untuk membunuh Micro atau Grace, dan siapapun yang Frank bunuh, maka dua orang yang selamat lainnya akan dibebaskan. Micro mengatakan jika lebih baik Frank membunuhnya karena Grace masih anak-anak. Sungguh pilihan yang sangat sulit karena mereka semua adalah sosok penting bagi Frank. Akan tetapi Frank harus segera memutuskan dan dia pun akhirnya mengarahkan pistol ke sohibnya Microchip. Namun yang terjadi, Lord, naasnya Microchip harus tewas, namun Frank berhasil menyelamatkan Angie dan Grace, juga membunuh Jigsaw serta adiknya Looney. Setelah semua yang terjadi, Lur, Frank akhirnya telah menghabisi seluruh mafia kelas kakap yang beroperasi di kota New York. Namun kejahatan akan selalu ada, sekecil apapun itu. Begitu pula dengan The Punisher yang memutuskan untuk tetap memberi hukuman tanpa mengikuti rumitnya sistem hukum yang berlaku. Where's Castle? Still in Hey, Micro? My husband, Nicky, he said you were one of the good guys. Maybe it's time to quit now, huh? You must get tired of this, right? Do I look like I'm kidding? Last time. Buyar, ada yang punya kontaknya Punisher nggak, Lur? Siapa tahu dia mau ini silaturahmi ke negara Konoha, ya kan? Assalamualaikum.